Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Anda hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Ada demam kan? Tidak Ada siapa demam? Tadi Fatir sama ada semua. Rasanya pasti Pak. Kira aja ya. Ya Pak, saya nggak tahu Pak. Oh, Adi juga nggak hadir. Hadir Pak. Kamu siapa namanya? Aku ini Pak. Nah, kamu namanya? Oh nama Pak. Riki pindah sini duduk. Pak. Duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kelasnya ada? Apa? Ada kelas? Ada Pak. Nah, siapkan dulu kelasnya, bro. Bro, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masih yang kedua? Bapak. Selanjutnya ini Bapak absen dulu ya. Abdul Hadi? Sakit Pak. Sakit Pak. Sakit ya? Sakit Pak. Fatir Brilian? Fatir izin dari Pak. Oh, izin. Ya izin dari Fadel? dari Pak. Habib Rizky Maulana? Dari Pak. Heru Rijal? Luar di Pak. Ini di luar Pak. Keluar? Belum bekerja Pak. Udah lama dia keluar? Oh sudah Pak. Sudah. Marcel Angga Saputra? Hadir Pak. Muhammad Evan? Hadir Pak. Muhammad Ilham? Hah? Rizky Maulana? Hadir Pak. Farhan Marcelino? Hadir Pak. Berarti yang hadir Abdul Hadi sama Fatir ya? Ya Pak. Nah, ada masih ingat tak materi kita minggu kemarin? Ada Pak. Jalan. Jalan. Apa lagi? Jembatan, jalan. Leper Pak. Ya, berani semua. Apa lagi? Jenis-jenis jalan. Jalan. Drainase. Kecepatan jalan. MDPL. Nah, DPL apa? Meter yang terluka laut. Nah, mantap Evan. Berarti masih ingat ya pelajaran minggu kemarin ya? Iya Pak, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke materi bab kedua, itu menyajikan klasifikasi jalan dan jembatan. Kemarin kan kita belajar klasifikasi jalan kan? Ya Pak. Sekarang klasifikasi jembatan. Sebelumnya nih, belum apa mulai. Ada yang tahu nggak apa itu jembatan? Jembatan transportasi. Ya, jalannya transportasi. Jembatan apa penyambung jalan. Jalan. Kenapa jalannya harus disambung? Karena tidak mungkin lewat air Pak, mobil. Jadi ada sungai, ada penghalang ya. Ya. Penghubung apa? Ada gabung daerah, gabung provinsi, antar daerah. Sama, tidak jauh beda ya. Sama jalan. Kalau jalan pengertiannya penghubungan antara suatu daerah dan daerah lainnya. Kalau jembatan juga, tapi bedanya untuk jembatan Di atas ada penghalangnya, yang tidak memungkinkan jalan untuk lewat langsung di daerah tersebut. Selanjutnya ya. Yang pertama itu ada A, menelaah pengertian dan fungsi jembatan. Tadi sudah kita singgung apa itu fungsi jembatan dan pengertiannya. Saya sedikit ya. Baik jalan maupun jembatan merupakan bagian sistem transportasi nasional yang mempunyai peran penting, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan
wilayah agar tercapai keseimbangan pemerintahan antar daerah. Nah itu tadi, jembatan itu ternyata fungsinya bukan cuma untuk mengantarkan orang di satu daerah ke daerah lain, menghubungkan daerah, tapi juga dapat menunjang atau mendukung dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Apa contohnya jembatan dapat mendukung di bidang ekonomi? Garansian Pak. Tiket. Pengantaran uang, jalan transportasi bagi pedagang. Nah, itu tentunya. Kalau sosial? Kalau sosial Kalau sosial, misalnya kita tinggal sekarang di Bukit Tinggi, punya saudara di Payakumbuh. Selanjutnya dalam bidang budaya, jembatan Pawai. Ya, bisa. Nah, jadi jembatan juga bisa dalam bidang budaya itu seperti desain jembatannya. Pernah lihat desain jembatan yang di tepi-tepi itu? Ada ukiran tradisional. Ada kan? Kayak yang di Vera Kuning tuh. Oh itu Pak. Ada kan? Ada ukiran kan? Bisa. Itu ada unsur budayanya kan? Ada sejarahnya. Lanjut ya. Jadi jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Nah itu tadi kan. Jadi jembatan itu untuk menggabungkan jalan untuk melewati sebuah rintangan. Rintangan ini biasanya jalan lain atau jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalur kereta api, jalan raya bintang, tidak sebidang, dan lain-lain. Nah ini banyak nih. Ternyata nggak cuma sungai kan, bisa juga ada tadi tebing, atau ngarai, atau danau juga bisa dilintasi kan. Atau contohnya kayak jembatan yang di yang penghubung antara Pulau Jawa sama Pulau Madura. Pulau ya. Itu menghubungkan antar pulau kan. Jadi dia melintasi selat dan lautan. Jadi tadi saluran irigasi pasti ada itu banyak contohnya. Jalan kereta api, jalan raya. Jadi jembatan nggak cuma itu kan, cuma untuk tadi tebing atau sungai, tapi juga bisa untuk jalan raya. Contohnya di jalan tol yang baru ini kan. Di jalan tol itu nggak mungkin kan, jalannya pasti milih jalan yang paling singkat jalannya antara satu daerah ke daerah lain. Jadi jalan tol itu pasti motong jalan yang sudah ada sebelumnya kan, jalan perkampungan, jalan kolektor, kita pelajari kan. Nah itu bisa tuh. Lanjut, jembatan merupakan bagian dari jalan yang sangat diperlukan dalam sistem jaringan transportasi darat yang menunjang pembangunan pada daerah tersebut. Perencanaan pembangunan jembatan harus diperhatikan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga pembangunan jembatan dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jembatan. Jadi ya, pemikiran tentang konstruksi jembatan yang terdapat pada peradaban purba telah terjadi sumbangan yang sangat bernilai bagi teknologi jembatan. Manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan, atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Manusia purba juga memanfaatkan akar-akar atau ranting-ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Nah, jadi ternyata sejarah dari jembatan ini bukan cuma ada pada zaman modern, jadi juga sudah ada sejak zaman purba. Nah, tapi jembatannya ya sangat sederhana ya, pakai akar, rotan, dirajut, bambu. bahkan
digunakan juga buat bergelantungan bagi Iya, manusia Pak. purba kan. Baru. Apa sih? Tarzan. Ya kayak Tarzan. Tarzan kan? Yang di Cinderella ada. Nah, lanjut ya. Tipe jembatan zaman purba adalah jembatan balok sederhana yang digunakan hanya untuk rentangan yang pendek. Nah, itu jembatan pada zaman purba hanya digunakan dalam rentangan yang pendek. Bayangin coba jembatan Suramadu dibuat orang purba. Gimana mungkin ya kan? Ya Mungkin Pak, kan? tempatnya Pak. Nggak mungkin kan? Di Indonesia ada. Jembatan apa? Nah, Krishna. iya, maaf jadi Pak, Itu film ya. beda Pak berarti ya. Namun pada era ini juga ditemukan tipe jembatan pelengkung atau arch bridge. Walaupun bentuk material konstruksi masih relatif sederhana. Jembatan lengkung ada yang pernah lihat tak? Gimana? Dilengkung ya Pak. Lengkung deh ya. Iya lengkung. Lanjut, keberadaan jembatan saat ini terus mengalami perkembangan dari bentuk sederhana sampai bentuk yang paling kompleks. Demikian juga bahan-bahan yang digunakan mulai dari bambu, kayu, beton, dan baja. Penggunaan bahan baja untuk sekarang maupun di masa mendatang. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila dilakukan perubahan konstruksi tidak dapat dimodifikasi secara mudah. Selain itu biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Sehingga perlu adanya perencanaan matang dan pembuatan dan pemeliharaan yang rutin dalam penggunaan agar sesuai masa layanan yang direncanakan. Nah, jadi kalau kayak bangunan rumah, misalnya rumah kita udah jadi nih, tapi nggak ada jendela, bisa kita modifikasi, bikin jendela kan? Kalau jembatan tuh bisa, tidak bisa, tapi harganya lebih mahal. Kenapa? Coba. Peralatannya untuk mengauditnya banyak. Perlu peralatan. Jadi apa? Biaya. Bayangkan aja di logikanya nih. Jembatan udah jadi kayak ini. Tentu ya Pak. Ini kan. Tumpul ya. Nah, nanti kita mau modifikasi nih yang di tengah. Dipotong loh Pak. Dipotong. Sebelum dipotong udah runtuh nggak kan? Sudah. Nah, pasti udah runtuh kan? Nah, jadi tuh disitulah. Wih, betul boleh. Nah, lebih penting dibikin jembatan baru. Lanjut ya. Umur rencana untuk jembatan umumnya dibuat untuk masa layanan selama 75 tahun. Kecuali jembatan sementara atau jembatan yang dapat dibongkar pasang, yaitu dibuat dengan rencana 20 tahun. Sedangkan jembatan khusus memiliki fungsi strategis yang ditentukan oleh instansi berwenang dibuat dengan umur rencana 100 tahun. Jadi jembatan ini juga memiliki macam-macam umur ya. Ya Pak. Ada yang kayak jembatan Suramadu tadi Pak. umur itu khusus Jembatan kan? Limpape. Limpape, ayo deh. Sudah lama. Iya Pak. Soekarno ada ya. Orang Belanda. Ya WW2, WW1, WW2. WW2 ada Limpape itu. Ya, jadi kalau tadi apa jembatan Suramadu ya? Iya. Kalau jembatan Suramadu itu jatuhnya kepada jembatan dengan fungsi strategis yang ditentukan oleh instansi berwenang, itu pemerintah Indonesia ya. Ya Pak. Nah, itu biasanya umur rencananya 100 tahun. Iya. Pak mau tanya Pak. Nah, boleh. Jembatan Suramadu Hakim ada apa? Nah, itu bisa ya. Oh iya. Tidak tahu kita ya. Suramadu Hakim Pak. Tidak ada kita yang tahu ya. Itu tuh kata itu saya Pak. Jembatannya setipis rambut yang di belakang itu. Tujuh. Kita cuma tahu itu aja kan. Ya Pak. Nah, ini ada jembatan dengan umur rencana 20 tahun. Kenapa jembatannya cuma 20 tahun? Karena bahannya kurang. Nah, di sana jembatan ini direncanakan hanya untuk jembatan darurat. Pernah dulu kejadian kan di Lemanan, jalan putus kan? Oh yang kena dulu Pak. Nah,
Lanjut, sebagaimana jalan dan jembatan juga merupakan konstruksi yang dibuat guna memudahkan kehidupan manusia. Berapa fungsi dari jembatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dari jembatan yang paling penting yaitu menghubungkan dua lokasi yang terhalang dalam keadaan alam maupun keadaan buatan manusia. Yang kedua itu mempercepat waktu tempuh dalam meneruskan perjalanan. Ada jembatan yang dibuat untuk mempercepat waktu tempuh. Contohnya, mempercepat waktu tempuh jembatan. Contohnya tadi jembatan Suramadu tadi. Contohnya jembatan Suramadu tadi. Kenapa Suramadu tadi? Seharusnya orang yang naik kapal feri mau pergi ke Pulau Madura 2 jam 3 jam. Gara-gara ada jembatan cuma jadi 40 menit 30 menit. Ya kan? Nah itu tadi fungsinya mempercepat waktu tempuh dalam meneruskan perjalanan. Yang apa? Kan mobilnya dari siapa? Bisa kan? Selanjutnya, memudahkan akses penyebaran dan pemerataan barang. Memudahkan akses penyebaran dan pemerataan barang. Jadi jembatan juga dapat itu menyebarkan barang. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya itu misalnya di Riau itu kan banyak pabrik kan? Misalnya dia bikin sabun cuci. Jadi untuk penyebarannya biar lebih cepat, dibantulah dengan adanya jembatan tadi dan juga jalan ya tentunya. Jadi yang fungsi keempat sebagai tempat wisata atau ikon suatu kota. Ada contohnya sebagai tempat wisata atau ikon suatu kota. Aduh. Yang paling dekat. Di Pape. Yang paling dekat. Jembatan Tangguh. Di Pape juga tuh bisa. Itu. Yo, jalan Itu masih jauh. Ada lagi tuh. di Itu banyak di daerah 50 kota. Kampungnya apa? Jembatan apa yang jalan ke Riau tuh? Jembatan merah. Nah, Jembatan Cikapau. jalan ke Riau. Saya tidak tahu. Pertama Pak. Kak, Kalimantan. Jembatan apa? Apa? Kayak apa? Kemangi. Kilo 9. Bingung mana. Jembatan kilo 9 jadi Pak jembatan. Jalan kilo 9. Jadi jembatan Kilo 9 itu juga sebagai tempat wisata atau ikon suatu kota kan. Lanjut ya. Mengidentifikasi bagian jembatan. Jembatan memiliki bagian-bagian yang sangat penting. Bagian tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu bagian struktur jembatan atas, struktur jembatan bawah, bangunan pelengkap jembatan, dan juga trotoar. Sebagaimana disajikan pada gambar nampak berikut, struktur pokok jembatan antara lain sebagai berikut. Kalau Bapak hidupkan ini fokusnya. Pak. Jadi tadi yang pertama ada struktur jembatan atas. Yang pertama struktur jembatan atas itu gelagar induk atau gelagar utama.
Ada yang ngantuknya. Jadi mantan ya kak. Belakang itu beda-beda juga bentuknya. Sama-sama begini. Ini udah pernah lihat? Apa? Di mana? Dia gua. Perahu ya. Ada lagi gelagar tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Kamu lihat? Ya gua. Pernah. Nah, dari awal ini. Gua ini saya pak. Ya, inilah. Nah, kayak gini jadi masangnya. Itu terowongan, Pak. Hah? Kali ini ya, ini bikin terowongan. Nah, lanjut ya. Jadi kemudian ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai. Plat lantai itu mana? Apa? Plat lantai. Plat lantai itu, Pak. Yang datar ya. Iya, Pak. Ini ya. Jalannya pak. Nah, kemudian beban langsung dari plat lantai kendaraan. Komponen ini letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus aliran sungai. Nah, jadi gelagar ini bertumpu pada ini, fondasi. Ya. Lanjut, gelagar melintang atau diafragma. Nah, gelagar melintang itu ini kan tadi yang gelagar induk kan? Ya, Pak. Nah, kalau bintang posisinya kalau bintang. Iya banyak jadi pak. Kalau dia tak kayak apa? Apa? Kalau dia tak atau Reng. ini gording. Nah, ini Reng. Kasau. kasau. Ini gording kasau, gitu lah ya perumpamannya. Lanjut, plat lantai jembatan kan tadi sudah kita lihat ya. Pokoknya itu bagian yang mendatar dari jembatan. Mungkin tampak. Nah, selanjutnya, bentar, plat lantai jembatan berfungsi sebagai penahan lapisan kekerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Komponen ini merupakan komponen yang menahan suatu beban yang langsung ditransferkan secara merata ke seluruh lantai. Lanjut, perletakan atau landas. Nih, peletakan. Jadi peletakan itu yang kayak fondasi ini ya, katanya kalau bangunan ya. Nah, di peletakan ini ada komponen kayak ini. Ada belajar tumpuan, macam tumpuan dalam mekanika, Lah, Pak. ya kan? Nah, inilah tumpuan yang jenisnya yang apa? Mudah-mudahan. Tumpuan itu apa aja yang ada? Tumpuan sendi, Jadi, tumpuan apa lagi? tumpuan bahu. Tahu Tumpuan sendi di bawah bahu, tumpuan siku. Ya. Tumpuan lutut, Pak. Hah? Tumpuan kaki. Tumpuan Tumpuan kaki. lutut.
Betul kaki. Ada tumpuan Betul. Itu. roll. Ya ini yang tumpuan roll. Jadi kalau keunggulan dari tumpuan roll itu apa? Dapat menahan Beban besar. dapat menahan semua gaya. Ya. Gaya vertikal, gaya Horizontal. dan juga gaya mo Mulai moral. moral. Morales. Monokrom. Apa? Monitor. Gaya momen ya. Gaya momen itu gaya pelintir, gaya putar. Nah lanjut. Komponen ini terletak menumpu pada abutmen dan pilar yang berfungsi menyalurkan semua beban langsung jembatan ke abutmen dan diteruskan ke bagian fondasi. Nah, jadi ini ya, ini yang peletakan atau landas. Jadi jembatan yang sebesar ini, kalian perhatikan ya, jembatan yang sebesar ini ditahan hanya dengan dua landas, dua sebesar ini. Tahu ya. Menggunakan baja itu ya, baja padat. Lanjut ada pelan injak. Pelan injak ini komponen ini berfungsi menghubungkan jalan dan jembatan sehingga tidak terjadi perbedaan tinggi keduanya. Pernah pada naik jembatan agak goyang kan sebelum masuk naik jembatannya pak ini kan, Ya Pak. nah itu ada pelan injak di sana. Komponen ini berfungsi menghubungkan jalan jembatan hingga tidak terjadi perbedaan tinggi keduanya. Ini juga berfungsi untuk menutup bagian sambungan agar tidak terjadi kehausan antara jalan dan jembatan pada lantai jembatan. Lanjut tadi kita bahas tentang struktur jembatan atas. Lanjut kita bahas untuk struktur jembatan yang kedua. Tadi ada 4 kan? Struktur jembatan atas, bawah, trotoar itu bangunan, ya trotoar ya. Selanjutnya bangunan pelengkap. Nah lanjut struktur jembatan bagian bawah. Yang pertama itu ada yang paling bawah, kalau setiap bangun konstruksi yang paling bawah pasti ada fondasi. Biasanya fondasi jembatan ini yang ada apa digunakan? Fondasi Apa? Sumuran dah. yang kencang. Yang panjang, yang menggelar atau paku bumi. Sumuran. Jadi fondasi merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan fondasi ke tanah dasar di bawahnya. Beberapa jenis fondasi yang sering digunakan itu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal digunakan bila lapisan tanah pendukung yang keras terletak pada kedalaman maksimum 12 meter. Jadi kalau tanah kerasnya masih di jangkauan 12 meter, itu jatuhnya masih fondasi Dangkal. Selanjutnya fondasi dalam digunakan bila ada kedalaman lapisan tanah pendukung lebih 12 meter. 12 meter ya. Ya Pak. Fondasi seperti ini yang tadi ya, yang kencang dan juga borpile. Borpile tahu? Baca lubangan. Ya, kalau borpile itu ya namanya bor kan. Ini dibor, dibuat tanah dulu. Habis itu dimasukin itu tulangnya, tulang bajanya, baru dicor. Lanjut, abutmen. Abutmen terletak pada ujung jembatan yang berfungsi sebagai penahan tanah dan penahan bagian ujung dari balok pelagar induk. Umumnya dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah gerak lurus. As jembatan dari tekanan bilateral menahan tanah ke samping. Lihat yang abutmen ya. Nah, ini abutmen. Nah, ini abutmen. Yang ini abutmen ya. Kan ditahan ya kan material dari jembatannya sampai sini kan? Ya, Pak. Sini kan? Nah, jadi tahannya materialnya
Lanjut, pilar. Bentuk pilar harus mempertimbangkan pola pergerakan aliran sungai sehingga dalam perencanaan selain pertimbangan dari segi kekuatan juga diperhitungkan masa yang tersedia, keadaan topografi sungai dan keadaan tanah. Misalnya sungai deras, dibuat tiang itu persegi. Nah, itu pasti akan menahan aliran sungai kan. Pada akhirnya akan membuat pertambahan beban yang diterima oleh tiang tadi dan juga jembatan. Lanjut ya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Bagian struktur jembatan bagian atas, bagian bawah. Selanjutnya, bangunan pelengkap untuk penanganan jembatan. Bangunan yang merupakan pelengkap dari konstruksi jembatan fungsinya untuk pengamanan terhadap struktur jembatan secara keseluruhan dan keamanan terhadap pemakaian jalan. Macam-macam bangunan pelengkap seperti di bawah ini, terutama saluran drainase, irigasi untuk pertanian, irigasi ya. Jadi drainase fungsi untuk saluran pembuangan air hujan di atas jembatan terletak di kiri abutmen dan di kanan perasan jembatan. Yang lanjut, jalan pendekat atau orbit jembatan. Orbit. Jalan ini berfungsi sebagai jalan masuk bagi kendaraan yang lewat jembatan agar terasa nyaman. Jalan ini terletak di kedua ujung jembatan. Nah, jadi pernah lihat kan ada di ujung jembatan ada loneng. Loneng tahu? Loneng tahu jembatan? Apa? Loneng itu dengan pita-pita tuh bang. Nah, ini peta-peta nih. Oh. Loneng. Bisa dibuat pak. Ah, tuh. Bisa meter gitu kan pak. Ah, tuh. Mas. Ah, itu loneng. Oh, itu Pak. Nah, itu loneng. Ini meter kan. Ada kan ini. Nah, ini loneng kan? Tadi kita bahas jalan pendekat atau orbit jembatan. Nah, jadi loneng itu ini kan. Nah, jadi biasanya orbit itu sejajar dengan ukuran loneng. Jadi penghubung dari jembatan dengan jalan. Kadang kan tidak selalu kan jembatan itu sejajar posisinya dengan jalan yang sudah ada. Ya kan? Lanjut, ada talud. Talud apa talud? Hah? Talud apa Rifki? Talud. Jadi fungsi utama dari talud adalah sebagai pelindung abutmen dari aliran air, sehingga sering disebut talud pelindung. Terletak sejajar dengan arah arus sungai. Jadi sebagai pelindung, biasanya kalau di Padang ini banyak ini. Kalau di sini jalan ya, karena sungai ini satu kan. Lah, letak harga kan. Oh iya. Lanjut. Telepon kita tanah tu Pak. Itu yang kalian contoh. Itu kali itu pak. Iya. Nah, ini contoh tadi apa ya? Yang tadi bagian Pelengkap pak. ya, ini bagian pelengkap tapi abutmen. Abutmennya gagal ya, menahan arus sungainya. Kalau taludnya ini yang di sebelahnya itu menahan dinding sungainya. Lanjut, setelah talud ada gate pass atau patok penentu. Berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi kendaraan yang akan melewati jembatan. Biasanya diletakkan sepanjang orbit jembatan. Itu biasanya di pinggir-pinggir jembatan, ada kepala jembatan itu. Lanjut, yang terakhir itu dari bagian pelengkap ada lampu penerangan. Itu kalau jembatannya gelap dan panjang, dan fungsinya juga tidak di daerah yang terpemukiman. Lanjut, yang terakhir dari apa? Pertama,
bagian atas, bagian atas, bagian bawah, bagian bawah, ya, kelengkap, Nah, terakhir trotoar. trotoar. Trotoar di sini berfungsi untuk melayani pejalan kaki sehingga memberi rasa aman dan Aman. menjamin keselamatan pejalan kaki. Mobilitas. Ya. Nah, kita lanjut. Lanjut atau mau istirahat dulu? Istirahat dulu, Pak. Nah, ya. Bapak kasih waktu istirahat 10 menit ya. Sekarang 14.50. Lewat jam 3 pas. Jadi kita istirahat jam 3 pas. Nah, kita istirahat dulu. Coba aktifin Pak. Kau tenang kan? Tenang deh. Tenang deh bisa dulu. Tenang kan? Baik kiri mana? Ya. Kau sedang Gunung yang pertama-tama itu banyak-banyak. jalannya buruk kan semua. Jadi jangan dulu. Di mulut kita ini. Tekwa. Wah. Mendan. Ini kau Saya rasa mana berteman? salah. Saya mau nanti. Ya. Kalau binatang tuh mau. Kau yang sudah nak. Kurang gitu ya. Jauh. Ya, benar balik kok. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Dia tapi ibu ni dong Dia yang mengapung dia. Agak. Yang kita katakan. Ini mengenai kamu. Pakai elok ah. Pakai elok yang tangan dia.
Wah, alun deh. Oh ya, jangan. Betul betul. Angin kan bisa. Bisa jauh. Ada jauh. Jauh mana? Jauh kalau itu kan. Oh, tenang. Dua. Oh, kalau mereka tidak. Jangan di Ben what harus dari itu. Ini jadi bisa lancar. Murah. Longsor ya.